Bukan sekadar karena Gibran muda, tapi karena Gibran punya pendekatan yang tidak kaku, tidak kolonial, dan tidak membawa beban masa lalu. Dia bisa bicara dengan rakyat tanpa basa-basi. Dan itu yang Papua butuh. Bukan jargon, tapi kemauan hadir dan bekerja. Kedua, penugasan ini adalah tamparan keras bagi semua elit tetua yang selama ini hanya sibuk di Jakarta dan merasa Papua itu cukup dibahas lewat rakor. Padahal yang dibutuhkan Papua bukan rakor, bukan rapat koordinasi, tapi aksi nyata, kerja nyata, uang turun, proyek jalan, rumah sakit dibangun, sekolah gratis, internet cepat. Dan sekarang siapa yang disuruh urus ini semua? Gibran, bukan kalian. Maka jangan heran, kenapa narasi pemaksulan mulai hilang angin? Karena publik mulai paham, isu itu cuma dibuat oleh mereka yang takut kehilangan pengaruh. Mereka pikir Gibran cuma bayangan Jokowi. Mereka salah besar. Gibran bukan bayangan siapa-siapa. Dia sedang membentuk sinarnya sendiri. Dan sinar itu makin silau buat mereka yang sejak awal memang nggak suka generasi muda naik kelas. Ketiga, kita harus jujur. Langkah Prabowo ini luar biasa berani. Dia tahu keputusan ini pasti akan memicu reaksi. Tapi dia tetap jalan. Karena dia paham satu hal, kalau Indonesia mau maju, kita nggak bisa terus pakai cara lama. Dan Gibran adalah cara baru. Bagi Prabowo, memberikan mandat Papua ke Gibran adalah bentuk legacy. Sebuah warisan. Pesan kepada bangsa ini bahwa saya tidak akan membiarkan Indonesia dikuasai lagi oleh orang-orang lama yang gagal paham soal keadilan sosial. Inilah revolusi diam-diam yang sedang terjadi. Di tengah gaduh politik nasional, di tengah serangan politik busuk yang ingin menjatuhkan Gibran, justru Presiden memberi panggung yang lebih besar kepada anak muda ini. Maka mari kita tanya balik. Siapa yang sebenarnya gagal memahami arah zaman? Siapa yang justru ingin mencabut tunas muda sebelum tumbuh? Dan siapa yang takut ketika kepercayaan Presiden jatuh kepada orang muda yang tak bisa mereka kendalikan? Jawabannya jelas, mereka yang masih bermain di balik layar. Mereka yang terus-menerus menggoreng opini. Mereka yang enggak rela ada perubahan. Tapi kabar buruk buat kalian semua, zaman sudah berubah. Presiden Prabowo sudah memilih, dan Gibran sudah mulai melangkah. Kalian bisa fitnah, kalian bisa framing, tapi kalian tidak akan bisa menghentikan anak muda yang sudah dipercaya langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Papua bukan proyek politik, Papua adalah amanah sejarah. Dan kini amanah itu dipercayakan kepada Gibran. Jangan remehkan langkah ini. Karena bisa jadi, dari Papua lah sejarah baru bangsa ini dimulai. Dengan Gibran memimpin pembangunan di Papua, Prabowo sedang menanam pondasi. Bukan hanya untuk satu periode kekuasaan, tapi untuk generasi berikutnya.